Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali rasanya saya bersama dengan teman-teman semuanya di sini bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara semuanya meskipun hanya melalui online. Kami bersuka cita karena kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kami boleh melayani Tuhan sekalipun di tengah keterbatasan seperti ini. Karena itu kami menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat Anda masing-masing, tolong jangan lalaikan hari Minggu, jangan lalaikan untuk beribadah kepada Tuhan. Tetap di tempat Anda masing-masing, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah situasi karantina seperti ini, justru kita bersyukur dengan keadaan seperti ini kita memiliki banyak sekali waktu di rumah. Karena itu jangan sia-siakan hanya menjadi kaum rebahan saja ya, tapi gunakan waktu kita, perbanyak waktu kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan, sehingga dari utara ke selatan, timur ke barat selalu terdengar puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena itu hari ini saya akan ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Allahku dahsyat, Allahku hebat, dari utara ke selatan. Biar selalu terdengar pujian penyembahan Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau Allah kami yang hebat, sanggup melakukan segala perkara, dan bagi Engkau tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu biar dari utara ke selatan, timur ke barat, puji-pujian pada Tuhan selalu terdengar. Biar setiap lutut kan bertelut, biar setiap mulut, lidah, bibir kan mengaku bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dan Raja. Mari kita sembah Dia hari ini, kita puji Dia dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah. Kami puji nama-Mu Tuhan.
memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kedahsyatan-Mu, kami tinggikan. Haleluya. Sembah kami bagi-Mu, sembah kami untuk-Mu, Raja segala raja, layak terima pujian yang terbaik, layak terima
rupa yang berbau harum di hadirat-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi setiap kami. Berikan telinga seorang murid untuk kami boleh dengar-dengarkan firman-Mu, dan terlebih mampukan setiap kami untuk kami boleh mempraktekkan kebenaran-Mu dalam hidup kami, supaya setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku setia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam semuanya, puji Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan saat ini saya boleh tetap menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mungkin sedang mendengarkan acara ini, menyaksikan acara ini. Tak henti-hentinya kami selalu berdoa untuk kita semuanya tetap di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kuat kuasanya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, kita menjadi orang Kristen yang selalu berkemenangan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yakobus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semuanya saat ini. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat demi ayat ini, bagaimana kita akan belajar tiga hal di mana supaya kita ini selalu berkemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita mengalami banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan untuk kita mencapai satu tujuan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan, itu tidak mulus ya. Ada harga yang harus kita bayar. Bahkan kalau saya boleh kasih judul khotbah saya pada saat ini, yaitu sikap dalam menghadapi masa yang sulit atau masa yang sukar. Nah, di sini tadi sudah kita baca, dan di situ saya menemukan ada tiga hal. Bagaimana sikap yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit yang saat ini masih kita hadapi bersama-sama. Di sini di ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi hal yang pertama yang harus kita miliki untuk kita berkemenangan dan bagaimana kita menghadapi masa sulit, masa yang sukar, untuk kita tetap berdiri kuat, berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kesabaran ya. Mari kita sebagai orang percaya, kita memiliki kesabaran yang dari hari ke hari harus ditambahkan, bukan dikurangi ya. Apalagi kalau saat ini ya, suasananya ya, kita sudah berdiam diri berapa bulan ini di rumah, rasanya sudah tidak sabar, rasanya enggak apa ya, sudah pengen keluar gitu, pengen biasanya yang ke mall, biasanya yang dolan kemana gitu ya, sudah tidak sabar. Tetapi saya mau katakan pada setiap kita ya, kesabaran ini mudah diucapkan, tetapi pada dasarnya sulit untuk kita lakukan lah. Untuk mencapai kesabaran itu kita perlu belajar
Belajar dari siapa? Di sini dikatakan sesungguhnya petani itu menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan tahu, seorang petani dikenal dengan kesabarannya. Kenapa? Karena seorang petani itu saat dia menabur nggak langsung sorenya menuai, tidak. Tetapi ada fase, ada waktu yang Tuhan sudah tentukan untuk petani ini menuai. Bahkan di sini ada musim hujan, ya, ada musim gugur, juga musim semi. Nah, seorang petani itu melalui proses, ya. Nggak mungkin Bim Salabim menanam padi hari ini nanti sore sudah panen, enggak ya. Yang petani tadi padi pasti tahu, yang petani jeruk pasti tahu berapa tahun, ya. Yang petani naga, ya, apalagi jambu kristal, yang petani pasti ngerti bahwa semua itu ada waktunya. Dan untuk kita mencapai waktu yang Tuhan tentukan dalam setiap kehidupan kita itu diperlukan yang namanya kesabaran, ya. Bahkan di situ dikatakan kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, ya. Untuk kita menikmati janji Tuhan, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Untuk apa? Menguji kesabaran kita. Saat petani itu menanam padi, ya, dia awalnya harus mengolah tanahnya. Tanah yang keras harus diubah menjadi gembur, ya, harus dikasih air. Setelah itu apalagi harus menabur benih. Benihnya tidak sehari dua hari, perlu beberapa hari. Setelah itu dicabut lagi dan ditanam di tanah yang sudah disiapkan. Tidak sampai di situ, setelah bertumbuh harus disiangi kalau ada rumput, ya. Tidak cuma sampai di situ, kalau ada hama itu harus diapain? Harus dikompres. Perlu proses sampai nanti petani ini panen dan menghasilkan hasil yang luar biasa. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, kita harus belajar dari seorang petani, Bapak Ibu, ya. Seorang petani itu begitu sabar, luar biasa. Dia tidak tahu itu namanya hujan, namanya panas, ya. Setiap hari harus datang ke sawah untuk melihat sawah, ya. Kalau kita punya sawah, kalau cuma di rumah lenggang-lenggang, ya mana bisa menghasilkan, ya. Tapi pada saat ini kita belajar dari seorang petani yang di situ sudah disampaikan bagaimana kesabarannya menantikan, ya, musim semi, musim gugur, ya, musim turun hujan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Tuhan menyampaikan hal yang pertama tentang kesabaran itu bukan satu kebetulan, tetapi setiap kita, bahkan saya sendiri pun dilatih Tuhan untuk lebih bersabar lagi. Karena apa? Kesabaran itu adalah buah roh, ya. Dan di dalam pengkhotbah juga dikatakan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Rencana Tuhan, bukan rencana kita. Tapi satu hal yang harus menjadi iman percaya kita, serahkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita menantikan setiap apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan mengalami mukjizat pertolongan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jadi hal yang pertama untuk kita menghadapi masa sulit, masa sukar, dan supaya kita berkemenangan menerima janji Tuhan, yang pertama tadi apa? Kesabaran, ya. Kesabaran kita dengan suami, dengan istri, dengan anak. Di masa yang sekarang ini, bagaimana kita menyikapi keadaan ini dengan sabar, ya. Sabar menantikan waktu Tuhan dengan kita melakukan bagian kita. Bukan cuma kita sabar terus lenggang-lenggang kangkung di rumah, cuma kakinya itu namanya skenet, itu lucu, ya. Kadang-kala makan gitu kakinya diangkat di atas, itu lucu kalau anak kecil, ya. Tetapi setiap kita, mari kita itu tahu bagian kita. Sebagai orang percaya, kita sabar, kita juga melakukan bagian kita, ya. Kalau yang punya toko, ya rajin bekerja di toko, ya. Kalau kita punya sawah, ya rajin bekerja di sawah. Kalau kita memiliki sesuatu yang Tuhan sudah percayakan, kita juga harus melakukan bagian kita, ya. Dengan apa? Sabar melakukannya. Nanti ada poin yang ketiga dan ada poin yang kedua. Yang pertama adalah
mari kita miliki kesabaran, karena kesabaran itu adalah salah satu buah roh yang harus kita miliki. Nah, yang kedua, ayat yang ke-9 di situ dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hal yang kedua atau poin yang kedua adalah jangan bersungut-sungut atau menyalahkan orang lain, ya. Seringkali yuk kita respect dengan diri kita. Kadang-kala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita atau komunitas kita ini nggak melihat diri kita, tetapi seringkali kita melihat atau menyalahkan, bahkan kita bersungut-sungut. Ayo, saat ini Tuhan ingatkan kepada setiap kita, apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, jangan kita ini bersungut-sungut, jangan kita ini mempersalahkan orang lain, lingkungan kita, mungkin suami kita, anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin ya bahkan orang tua kita, mungkin biar itu tidak terjadi atas setiap kehidupan kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dengan keadaan apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, yang kedua adalah jangan bersungut-sungut atau menyalahkan orang lain, tetapi setiap kondisi apapun, mari latih hati kita, latih pikiran kita untuk kita selaraskan dengan pikiran Kristus. Kita belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan yang campur tangan dalam hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Kalau itu ada dalam setiap kehidupan kita, umat yang percaya kepada Tuhan, saya percaya hati kita akan senantiasa limpah dengan syukur. Hati kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah berkata, Tuhan kok seperti ini, Tuhan ini salah si A si B. Ya, kita tidak akan pernah bersungut-sungut, kita tidak akan pernah menyalahkan orang lain, ya, apalagi menyimpan kesalahan orang lain, ya. Dikatakan di 1 Korintus 13 katakan, ya, kasih itu apa, ya? Kasih itu salah satunya tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Jangan kita menjadi orang Kristen yang menyimpan kesalahan orang lain, sehingga apa? Setiap terjadi sesuatu kita akhirnya menyalahkan, lah ini gara-gara itu, ya. Kita belajar untuk mengerem mulut kita. Kenapa? Apa yang kita gemakan itu akan kita makan buahnya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu akan kembali kepada setiap hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yang kedua adalah ingat, ya, senggol kanan kiri, ya. Saat ini mungkin engkau sedang bersama dengan keluarga, istri, anak, jangan bersungut-sungut, jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyimpan kesalahan orang lain, ya. Belajar untuk setiap saat kita itu introspeksi diri, jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, yaitu setiap ada sesuatu yang tidak benar atau kotoran dalam hati kita, kita buang, kita minta ampun kepada Tuhan, sehingga apa? Kita leluasa untuk bersyukur kepada Tuhan, kita leluasa untuk datang kepada Tuhan. Itu poin yang kedua, supaya kita mampu menghadapi masa sulit, masa sukar yang saat ini kita hadapi. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-10 dan ke-11, di situ dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang ketiga, yang terakhir adalah kita tetap bertekun, ya. Bisa dikatakan setia. Bertekun. Apa sih bertekun? Melakukan sesuatu dengan setia, dengan tekun, dengan tidak berhenti. Sehingga apa? Tuhan akan melihat ketekunan itu, ya. Ketekunan itu Tuhan perhitungkan di dalam setiap kehidupan kita. Kesetiaan kita di dalam kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kesetiaan kita dalam melayani Tuhan, kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan, Tuhan perhitungkan, ya.
Ini berbicara tentang kita secara rohani, Bapak Ibu. Kalau kita punya bos ya, kalau kita rajin, kita setia bekerja ya, otomatis bos kita ini atau majikan kita ya, pemimpin kita tidak mungkin akan membiarkan kita. So pasti akan diperhatikan sedemikian rupa ya. Kalau kita punya bos di dunia, sedemikian rupa memperhatikan anak buahnya. Kalau rajin, setia, tekun. Nah, apalagi Bapa yang di surga. Sehingga di sini dikatakan kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ya, Bapak Ibu tahu kisah dari Ayub ya, orang saleh pada zamannya. Dia melakukan segala sesuatu untuk Tuhan ya. Tetapi kita melihat bagaimana Ayub mengalami proses, mengalami ujian yang tidak berhenti pada satu tingkat. Bahkan semuanya Tuhan ambil ya, kekayaannya, anak buahnya, anak-anaknya ya, hanya istrinya yang tidak diambil Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bisa pulihkan 2 kali lipat. Kenapa? Karena Ayub bertekun di dalam Tuhan, dalam kondisi yang sukar, yang sulit ya, saat dia disalahkan oleh teman-temannya, saat dihakimi oleh teman-temannya, apa yang dia katakan ya, penolongku adalah Allah yang hidup. Itu perkataan Ayub, dan dia tetap setia melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidupnya. Begitu juga saat istrinya, kamu sudah kehilangan ini itu, masa kamu masih tetap menyembah Tuhan? Tetapi Ayub berkata di dalam pasal yang pertama atau yang kedua, di situ katakan, masa aku menerima yang baik saja dari Tuhan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, Ayub sadar bahwa sesuatu dari Tuhan dia kembalikan untuk Tuhan. Begitu juga dengan hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Hidup saya dan Bapak Ibu semuanya ini milik Tuhan. Kalau hidupmu engkau serahkan kepada Tuhan, sepenuhnya engkau pasrahkan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan bela hidup kita, Tuhan yang akan pelihara hidup kita. Sampai hari ini kami banyak mengalami kebaikan Tuhan, kami banyak mengalami mukjizat Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami di dalam kami melayani Tuhan, di dalam kami berumah tangga. Bagaimana Tuhan nyatakan kuasa mukjizatnya dalam setiap kehidupan kami sekeluarga. Ketekunan, kesetiaan ya. Saya sudah hampir di sini di Banyuwangi ini berapa tahun ya? 98 20 tahun lebih, 20 tahunan ya saya sudah ada di Banyuwangi ini. Saya percaya 98 saya ada di sini ya, di Banyuwangi ini. Saya percaya bukan satu kebetulan, tetapi ada maksud, ada proses. Coba kalau saya nggak tekun waktu itu ya, coba kalau saya menyalahkan orang tua saya, menyalahkan saudara-saudara saya bersungut-sungut. Dan kalau saya nggak sabar, mungkin saya tidak akan pernah mengalami janji Tuhan. Mungkin saya tidak akan pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi saya bersyukur saat ini saya boleh ada bersama dengan keluarga kecil saya ya. Sudah berlima, dari 2 suami istri, 3 anak-anak, sudah berlima ya. Tuhan begitu luar biasa pada kami. Apapun yang terjadi, saya mau tetap cinta akan Tuhan. Saya ingin melayani Tuhan. Sebab dikatakan satu pujian yang setiap saat saya nyanyikan, setiap saat saya pujikan, bahwa di dalam rap itu dikatakan, genaplah kesukaan dalam hidupku untuk melayani Tuhan seumur hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam pergumulan hidup ini kita semuanya dihadapkan yang namanya pergumulan hidup ya. Kita semuanya sedang memikul salib. Pak Gadang, saya, Mbak Nila, Pak Rian, Stephen, kita semuanya sedang memikul salib. Tetapi saya percaya bahwa kekuatan Tuhan akan selalu memampukan kita. Asal kita apa tadi? Bersabar. Yang kedua, tidak bersungut-sungut atau menyalahkan orang lain, bahkan menyimpan kesalahan orang lain. Yang ketiga, kita bertekun seperti Ayub. Saya percaya janji Tuhan
yang za dan amin itu akan kita nikmati, akan kita alami sepanjang umur hidup kita. Bahkan kerinduan kita semua, anak cucu, menantu kita diberkati oleh Tuhan. Yuk, lakukan apa menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami saat ini, Tuhan. Meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Di saat kami menghadapi masa yang sukar, masa yang sulit, kami ingin, Tuhan, kami rindu kemenangan lepas kemenangan itu menyertai setiap kehidupan kami, Bapa. Karena itu Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu, Bapa, untuk kami memiliki kesabaran yang daripada Engkau, untuk kami selalu bersyukur, tidak bersungut-sungut, apalagi menyalahkan orang lain dan menyimpan kesalahan orang lain, Bapa. Ajar kami untuk kami tetap bertekun, tetap setia di dalam setiap apa yang Engkau firmankan dalam setiap kehidupan kami. Bukan sekedar kami mendengar, Tuhan, bukan sekedar kami tahu, tetapi kami mengerti dan kami melakukan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Meteraikan kebenaran-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, Shalom Ministry, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Mereka dari hari ke hari mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, mengalami kedewasaan di dalam Engkau, Tuhan, sehingga badai apapun tidak akan pernah menghalangi kasih setia-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini, Bapa. Kami percaya setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menyaksikan diberkati oleh kebenaran firman-Mu itu sendiri, Bapa. Terima kasih, Bapa. Berkati pemain musik yang sudah melayani Engkau saat ini, Bapa. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, pekerjaan mereka, pergumulan mereka, semuanya ada di dalam kuasa, perlindungan, dan berkat Tuhan. Terima kasih, Bapa. Ini doa kami, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin, amin, amin. Shalom semuanya, kali ini saya akan menyampaikan pengumuman selama sepekan ke depan. Selama seminggu ini, kita akan mengadakan ibadah di wilayah kita masing-masing. Yang pertama, ibadah di wilayah Jajak diadakan setiap hari Selasa di rumah Ibu Wati. Yang kedua, ibadah di wilayah Cemetuk diadakan setiap hari Kamis di rumah Ibu Bowo. Dan yang ketiga, untuk wilayah Yosomulyo akan diadakan setiap hari Sabtu di rumah Bapak Teguh. Semua ibadah ini akan dimulai pada pukul 6 sore. Yang kedua, saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang terbeban untuk memberikan persembahan, baik itu ingin menabur untuk tanah, untuk diakonia, persembahan sukarela, maupun yang ingin mengembalikan 1/10 milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer di rekening di bawah ini. Demikian itu saja bisa saya sampaikan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah dengarkan pengumuman untuk sepekan minggu ini. Jadi saya ingatkan untuk setiap kita selama seminggu ke depan kita ada ibadah di setiap wilayah. Di Jajak di rumah kami, di Cemetuk di rumah Bu Bowo hari Kamis jam 6, di Yosomulyo di rumah Pak Teguh juga jam 6 hari Sabtu. Jadi mohon jemaat Tuhan yang terdekat, baik itu remaja, anak-anak sekolah minggu, juga Bapak Ibu bisa datang di tempat yang paling terdekat. Puji Tuhan, kita akan berdoa, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang minggu ini, dan hari ini kalau kami ada semua karena anugerah dan kebaikan-Mu, Bapa. Terima kasih, kami percayakan seluruh umat-Mu, Shalom Ministry dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, semuanya
diberkati, dilindungi, disertai oleh Engkau. Baik anak-anak-Mu yang ada di luar kota, di luar negeri, mereka yang sedang studi, mengerjakan skripsi, maupun mereka yang sudah bekerja di luar negeri, di luar kota. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kerinduan kami untuk mereka selalu ingat akan kasih setiamu Bapa. Mereka memiliki roh yang takut akan Engkau, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka. Berkati anak-anak-Mu yang sedang mengalami lemah tubuh, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan, sebab Engkau adalah Allah Jehova Rapha, Engkau yang menyembuhkan segala sakit penyakit umat-Mu Bapa. Juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul ekonomi, Tuhan kami percaya Engkau Allah kami Jehova Jireh, Allah yang mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati rumah tangga umat-Mu, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak cucu mereka, memberkati setiap apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan, semuanya diurapi, diberkati, dilindungi oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara kekasih. Angkatlah kedua tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu kepada Tuhan. Setelah Engkau menyaksikan acara ini dan beribadah bersama dengan keluarga masing-masing, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata amin.